Pembuka, pernahkah Anda terbangun di pagi hari dan merasakan kegelisahan yang tak beralasan tentang masa depan keuangan? Mungkin Anda sudah menabung, memiliki asuransi, dan bahkan menabung untuk pensiun. Namun rasa takut akan bagaimana kalau tetap menghantui. Ini bukan sekadar pertanyaan tentang menjadi kaya raya, melainkan tentang kemampuan untuk menjalani hari-hari tanpa harus menahan napas setiap kali tanggal tua semakin mendekat. Itulah yang saya sebut kebebasan finansial realistis. Sebuah kondisi di mana Anda tidak perlu panik, tidak perlu memamerkan status, melainkan cukup hidup dengan tenang, stabil, dan damai. Konteks masalah banyak orang Indonesia, khususnya mereka yang berada di rentang usia 25-45 tahun, berada di tengah tekanan ganda. Di satu sisi, ekspektasi sosial menuntut mereka memiliki gaya hidup yang kekinian, rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah, liburan ke luar negeri. Di sisi lain, realitas ekonomi menuntut pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, inflasi yang terus naik, biaya hidup yang meningkat, dan ketidakpastian pasar kerja. Akibatnya, muncul pola pikir lebih baik menabung banyak sekarang, agar tidak menyesal nanti, yang pada gilirannya menimbulkan stres berlebihan, rasa bersalah ketika menghabiskan uang untuk kebutuhan non-esensial, bahkan kecemasan kronis tentang pensiun. Akar penyebab jika kita menelusuri lebih dalam, akar kecemasan finansial ini biasanya berakar pada 3 hal. Pertama, kurangnya pemahaman tentang apa arti kebebasan finansial yang sebenarnya. Banyak yang mengaitkan kebebasan dengan memiliki mobil sport atau rumah mewah, padahal kebebasan sejati adalah kemampuan untuk memilih tanpa rasa takut. Kedua, tidak adanya kerangka kerja yang terstruktur untuk mengelola uang secara holistik. Tanpa sistem, pengeluaran mudah meluncur ke arah yang tak terkendali, investasi menjadi sekadar harapan, dan asuransi dianggap sebagai beban. Ketiga, mindset yang masih terfokus pada status simbol, bukan pada stabilitas jangka panjang. Ketika nilai diri diukur dari apa yang dipamerkan, keputusan finansial menjadi terdistorsi oleh kebutuhan untuk tampil. Framework solusi untuk mengatasi ketiga akar masalah tersebut, saya mengusulkan sebuah kerangka kerja yang sederhana namun komprehensif, yang saya sebut 3 pilar kebebasan finansial realistis. Pilar pertama adalah penganggaran yang ketat, yaitu menempatkan setiap rupiah pada tempatnya sehingga tidak ada kebocoran yang tidak terdeteksi. Pilar kedua adalah menciptakan aliran pendapatan pasif, sehingga uang bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Pilar ketiga adalah mengelola risiko keuangan, meliputi perlindungan asuransi, dana darurat, dan diversifikasi investasi. Ketiga pilar ini saling melengkapi, dan bila dijalankan secara konsisten, akan menghasilkan kebebasan yang tidak bergantung pada besarnya harta, melainkan pada kestabilan aliran kas dan ketenangan pikiran. Langkah praktis, mari kita masuk ke detail implementasi. Langkah pertama dimulai dengan menyiapkan fondasi penganggaran. Pertama, catat semua pemasukan bulanan secara akurat, termasuk gaji, bonus, pendapatan sampingan, dan tunjangan. Kedua, identifikasi semua pengeluaran, baik yang rutin seperti sewa, listrik, makanan, maupun yang tidak rutin seperti liburan, hadiah, atau perawatan kendaraan. Pastikan setiap kategori memiliki batas maksimal yang realistis. Misalnya, alokasikan tidak lebih dari 30% dari total pemasukan untuk kebutuhan tempat tinggal, 15% untuk transportasi, 10% untuk makanan, dan sisanya untuk tabungan, investasi, serta hiburan. Kunci di sini adalah disiplin. Setiap kali Anda ingin menambah pengeluaran di luar batas, tanyakan pada diri sendiri apakah hal itu memang penting atau sekadar impulsif. Setelah struktur penganggaran terbentuk, langkah kedua adalah mengamankan dana darurat. Dana darurat berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kerusakan aset penting. Targetkan dana darurat sebesar 6 kali pengeluaran bulanan rata-rata. Misalnya, jika total pengeluaran bulanan Anda adalah 3 juta rupiah, maka dana darurat yang ideal adalah sebesar 18 juta rupiah. Cara membangunnya tidak harus sekaligus. Mulailah dengan menyisihkan 5% hingga 10% dari pemasukan setiap bulan ke rekening terpisah yang mudah diakses, namun tidak terlalu mudah sehingga Anda tidak tergoda menggunakannya untuk keperluan lain. Selama proses akumulasi, tetap pertahankan prioritas pada pembayaran hutang berbunga tinggi, karena beban bunga dapat menggerogoti dana darurat yang sudah dibangun. Langkah ketiga berfokus pada kebiasaan investasi otomatis. Disinilah konsep otomatisasi 15% dari pendapatan bulanan ke dana indeks biaya rendah berperan. Pilihlah produk reksadana indeks yang melacak pasar saham secara luas, misalnya indeks LQ45 atau IDX30, dengan biaya manajemen di bawah 1% per tahun. Setiap kali gaji masuk, atur perintah otomatis di bank atau platform investasi untuk memindahkan 15% secara langsung ke reksadana tersebut.
Karena proses ini otomatis, Anda tidak perlu repot mengingat atau menunda, dan efek compounding akan bekerja secara maksimal dalam jangka panjang. Jika pendapatan Anda berfluktuasi, sesuaikan persentase otomatisasi menjadi persentase dari pendapatan bersih, sehingga beban tidak terasa berat pada bulan-bulan dengan pendapatan lebih rendah. Langkah keempat adalah membangun aliran pendapatan pasif. Pendapatan pasif tidak harus berupa properti mewah atau saham yang menggiurkan, melainkan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang konsisten menghasilkan uang. Salah satu contoh paling mudah adalah memanfaatkan aset yang sudah Anda miliki, seperti mengonversi kendaraan pribadi menjadi layanan transportasi berbagi, atau menyewakan kamar kosong di rumah melalui platform penyewaan jangka pendek. Alternatif lain adalah memulai bisnis digital yang tidak memerlukan kehadiran fisik, misalnya menjual produk digital, menjadi afiliasi produk, atau membuat konten yang dapat dimonetisasi melalui iklan. Kunci di sini adalah memilih satu atau dua sumber pendapatan yang sesuai dengan keahlian dan waktu yang Anda miliki, kemudian mengalokasikan sebagian laba bersih untuk reinvestasi, sehingga aliran pendapatan terus tumbuh. Langkah kelima melibatkan manajemen risiko secara menyeluruh. Risiko keuangan tidak hanya datang dari kehilangan pekerjaan, tetapi juga dari kejadian tak terduga seperti penyakit kritis, kecelakaan, atau kerusakan properti. Pastikan Anda memiliki asuransi kesehatan yang mencakup rawat inap dan rawat jalan, asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan yang cukup untuk menutupi beban keluarga, serta asuransi properti atau kendaraan yang melindungi aset utama Anda. Selain itu, diversifikasi investasi menjadi penting. Selain reksadana indeks, pertimbangkan alokasi sebagian kecil ke obligasi pemerintah atau korporasi, serta instrumen pasar uang untuk likuiditas. Diversifikasi ini mengurangi ketergantungan pada satu jenis aset, sehingga fluktuasi pasar tidak langsung menggerogoti seluruh portofolio. Contoh penerapan untuk memberi gambaran yang lebih konkret, mari kita ikuti perjalanan seorang profesional muda bernama Dedi, berusia 32 tahun, bekerja sebagai analis keuangan di sebuah perusahaan multinasional. Dedi memiliki gaji bersih sekitar 12 juta rupiah per bulan, menanggung biaya hidup sebesar 7 juta, dan memiliki hutang kartu kredit sebesar 5 juta dengan bunga 2,5% per bulan. Pada awalnya, Dedi merasa tertekan karena setiap akhir bulan uangnya hampir habis, dan ia belum memiliki dana darurat. Langkah pertama Dedi adalah menghentikan penggunaan kartu kredit dan melunasi seluruh hutang dalam 3 bulan dengan mengalokasikan 3 juta rupiah per bulan dari sisa pendapatan. Selama periode ini, ia menurunkan pengeluaran hiburan dari 1,5 juta menjadi 800 ribu, dan memindahkan selisihnya ke pembayaran hutang. Setelah hutang lunas, Dedi mengatur ulang anggaran, 30% untuk tempat tinggal, 3,6 juta, 15% untuk transportasi, 1,8 juta, 10% untuk makanan, 1,2 juta, 10% untuk tabungan darurat, 1,2 juta, 15% untuk investasi otomatis, 1,8 juta. Dan sisanya untuk kebutuhan pribadi serta hiburan. Selanjutnya, Dedi membuka rekening terpisah untuk dana darurat dan mengatur transfer otomatis 10% dari gaji ke rekening tersebut. Dalam 12 bulan, ia berhasil mengumpulkan dana darurat sebesar 9,6 juta, yang setara dengan kira-kira 1,4 bulan pengeluaran. Menyadari masih jauh dari target 6 bulan, ia menambah alokasi ke dana darurat menjadi 15% selama 2 tahun berikutnya, sambil tetap mempertahankan investasi otomatis 15% ke reksadana indeks LQ45. Untuk pendapatan pasif, Dedi memanfaatkan keahlian analisisnya dengan membuat kursus online tentang dasar-dasar analisis keuangan. Ia mempublikasikannya di platform edukasi lokal, dan dalam 6 bulan pertama berhasil menghasilkan 2 juta per bulan secara pasif. Laba bersih dari kursus tersebut ia alokasikan kembali ke investasi indeks, mempercepat pertumbuhan portofolio. Dari sisi risiko, Dedi meninjau polis asuransi kesehatan dan menambah perlindungan rawat inap, serta membeli asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan 200 juta. Ia juga menambah asuransi kendaraan yang mencakup kerusakan total. Dengan 3 pilar yang sudah berjalan, Dedi melaporkan pada akhir tahun pertama bahwa ia tidak lagi merasakan kecemasan ketika memikirkan pensiun atau kejadian tak terduga. Ia masih memiliki gaya hidup sederhana, namun kini memiliki rasa aman yang kuat. Risiko umum meskipun kerangka kerja ini terbukti efektif, ada beberapa risiko yang sering muncul ketika orang mencoba mengimplementasikannya. Pertama, overoptimisme dalam menetapkan anggaran dapat menyebabkan pelanggaran berulang. Jika Anda menetapkan batas pengeluaran yang terlalu ketat tanpa mempertimbangkan kebutuhan real, Anda akan cenderung melanggar dan menimbulkan rasa frustrasi. Kedua, mengandalkan satu sumber pendapatan pasif saja berisiko jika pasar atau platform berubah kebijakan. Diversifikasi sumber pendapatan pasif menjadi penting. Ketiga, menempatkan semua investasi pada satu jenis indeks dapat meningkatkan eksposur pada volatilitas pasar saham,
menambahkan obligasi atau instrumen pasar uang dapat menyeimbangkan risiko. Keempat, mengabaikan asuransi atau menunda pembelian polis karena anggaran terbatas dapat mengakibatkan beban keuangan yang sangat besar ketika terjadi musibah. Kelima, kegagalan dalam memonitor progres secara berkala dapat membuat Anda tidak menyadari bahwa tujuan belum tercapai, sehingga tidak ada koreksi yang dilakukan tepat waktu. Cara evaluasi hasil agar Anda dapat memastikan bahwa langkah-langkah di atas memberikan hasil yang diharapkan, lakukan evaluasi secara periodik, minimal setiap 3 bulan. Pertama, periksa kembali catatan pemasukan dan pengeluaran, pastikan persentase alokasi masih sesuai dengan rencana. Kedua, hitung total nilai dana darurat, apakah sudah mencapai setidaknya 3 bulan pengeluaran, dan berapa lama lagi untuk mencapai 6 bulan. Ketiga, tinjau portofolio investasi, periksa nilai pasar reksadana indeks, tingkat pertumbuhan tahunan, serta biaya yang dibebankan. Jika pertumbuhan di bawah 5% per tahun, pertimbangkan untuk meninjau kembali pilihan reksadana atau menambah alokasi ke instrumen lain. Keempat, evaluasi pendapatan pasif. Apakah aliran uang masuk stabil? Apakah ada penurunan pendapatan yang memerlukan penyesuaian strategi? Kelima, periksa polis asuransi. Pastikan premi masih terjangkau dan cakupan masih relevan dengan perubahan kondisi hidup, misalnya penambahan anggota keluarga atau perubahan pekerjaan. Dengan evaluasi yang terstruktur, Anda dapat mengidentifikasi area yang masih lemah, melakukan penyesuaian, dan menjaga agar perjalanan menuju kebebasan finansial tetap pada jalur yang tepat. Mindset shift seluruh proses di atas tidak akan berhasil tanpa perubahan pola pikir. Kebebasan finansial realistis menuntut Anda untuk memprioritaskan stabilitas dan ketenangan hati di atas simbol status. Artinya, ketika Anda dihadapkan pada godaan membeli barang mewah yang tidak esensial, tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini meningkatkan kualitas hidup saya secara signifikan, atau hanya sekadar menambah beban finansial? Jika jawabannya tidak jelas, lebih baik menunda pembelian dan mengalokasikan uang tersebut ke dana darurat atau investasi. Juga, terimalah bahwa kebebasan tidak berarti tidak memiliki keinginan, melainkan memiliki kontrol atas keinginan tersebut. Ketika Anda berhasil menahan diri dari pemborosan impulsif, Anda tidak hanya mengamankan keuangan, tetapi juga melatih disiplin mental yang akan berguna dalam semua aspek kehidupan. Kesalahan umum dan cara mengoreksi. Seringkali orang melakukan kesalahan pertama dengan menunda pembuatan dana darurat karena menganggap masih ada waktu. Jika Anda berada dalam posisi ini, mulailah dengan menurunkan pengeluaran non-esensial secara drastis selama 1 atau 2 bulan, alokasikan selisihnya ke dana darurat, dan kemudian tingkatkan kembali pengeluaran secara bertahap setelah dana darurat tercapai. Kesalahan kedua adalah menganggap investasi otomatis sebagai solusi akhir tanpa memahami apa yang diinvestasikan. Jika Anda tidak memahami reksadana indeks yang dipilih, luangkan waktu untuk membaca prospektus, melihat rekam jejak kinerja, dan memastikan biaya manajemen memang rendah. Kesalahan ketiga adalah mengandalkan satu sumber pendapatan pasif yang belum terbukti. Jika pendapatan pasif Anda masih baru, jangan langsung mengandalkannya untuk menutupi kebutuhan utama. Gunakan sebagai tambahan, dan terus kembangkan sumber lain secara paralel. Terakhir, banyak yang mengabaikan pentingnya review tahunan asuransi. Jika premi naik atau manfaat berkurang, pertimbangkan untuk beralih ke penyedia lain yang menawarkan nilai lebih baik. Langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan sekarang jika Anda ingin langsung memulai, berikut urutan aksi yang dapat Anda lakukan hari ini tanpa menunggu waktu khusus. Pertama, ambil selembar kertas atau aplikasi catatan, dan tuliskan semua sumber pemasukan serta semua pengeluaran selama 1 minggu terakhir. Kedua, kelompokkan pengeluaran ke dalam kategori utama, dan tentukan persentase maksimum yang akan Anda alokasikan untuk masing-masing kategori. Ketiga, buka rekening tabungan terpisah untuk dana darurat, dan lakukan transfer otomatis minimal 5% dari gaji ke rekening tersebut pada hari pertama gaji masuk. Keempat, pilih satu reksadana indeks dengan biaya rendah, daftarkan diri pada platform investasi, dan atur perintah otomatis untuk menyalurkan 15% dari pemasukan bersih ke reksadana tersebut. Kelima, identifikasi satu kemampuan atau hobi yang dapat diubah menjadi sumber pendapatan pasif, misalnya menulis artikel, mengajar privat, atau menjual produk digital, dan buat rencana tindakan 3 langkah untuk memulainya dalam 1 bulan ke depan. Keenam, periksa polis asuransi yang Anda miliki, catat tanggal jatuh tempo premi, dan hubungi agen untuk memastikan cakupan masih sesuai dengan kebutuhan. Ketujuh, luangkan waktu 10 menit setiap minggu untuk meninjau catatan keuangan, memastikan tidak ada kebocoran, dan menyesuaikan alokasi bila diperlukan. Mengukur keberhasilan kebebasan finansial realistis. Keberhasilan tidak diukur dari seberapa banyak mobil atau rumah yang Anda miliki, melainkan dari seberapa tenang pikiran Anda ketika menghadapi tanggal tua. Salah satu indikator utama adalah tingkat kecemasan finansial yang dapat Anda nilai secara subjektif,
Beri nilai dari 1 sampai 10, di mana 1 berarti tidak ada kecemasan, dan 10 berarti sangat cemas. Setiap 3 bulan, catat nilai tersebut dan bandingkan dengan nilai sebelumnya. Penurunan nilai secara konsisten menandakan bahwa fondasi keuangan Anda semakin kuat. Indikator objektif lainnya meliputi persentase dana darurat yang sudah tercapai, rasio tabungan dan investasi terhadap pendapatan, serta jumlah sumber pendapatan pasif yang menghasilkan lebih dari 10% dari total pengeluaran bulanan. Jika semua indikator berada pada jalur yang diharapkan, Anda berada di jalur yang tepat menuju kebebasan finansial realistis. Penutup dan CTA, kebebasan finansial bukanlah mimpi yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang kaya. Ia adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten, pengelolaan risiko yang cermat, dan perubahan cara berpikir yang menempatkan ketenangan di atas penampilan. Dengan mengadopsi 3 pilar penganggaran ketat, pendapatan pasif, dan manajemen risiko, serta membiasakan diri mengotomatisasi 15% pendapatan ke reksadana indeks berbiaya rendah, Anda sudah menyiapkan landasan yang kokoh. Dana darurat yang menutupi 6 bulan pengeluaran akan menjadi tameng yang melindungi Anda dari guncangan tak terduga, sementara mindset yang berfokus pada stabilitas akan menjaga Anda tetap pada jalur yang benar. Sekarang giliran Anda. Ambil langkah pertama hari ini, catat semua pemasukan dan pengeluaran, buat alokasi dana darurat, dan atur otomatisasi investasi. Jangan menunggu sampai nanti. Karena setiap hari yang lewat tanpa tindakan adalah hari yang menambah beban kecemasan di masa depan. Jika Anda merasa video ini membantu, beri komentar di bawah tentang tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengelola keuangan, atau bagikan rencana aksi pertama yang akan Anda terapkan. Saya sangat ingin mendengar cerita Anda, dan bersama-sama kita dapat saling memberi motivasi untuk mencapai kebebasan finansial yang realistis, damai, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton. Semoga perjalanan Anda menuju ketenangan finansial berjalan lancar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.